Wanita dengan KTD sering mendapatkan stigma mereka nggak punya masa depan. Waktu SMA hamil, pasti ibunya itu ngomong, kamu perempuan nakal, kamu nggak punya masa depan lagi. Setiap kelahiran itu penuh dengan cerita. Kami sebutnya every baby has a God story. Setiap anak itu punya cerita Tuhan di dalamnya. Bahkan punya mujizat-mujizat itu setiap anak. Nama saya Devi Sumarno, saya sebagai founder dari Yayasan Rumah Tumbuh Harapan Bandung, atau orang-orang biasanya nyebutnya dengan Rumah Rum. Waktu itu hanya karena ada teman saya yang hamil, lalu diusir oleh keluarganya dan dia butuh tempat tinggal. Jadi pikiran yang simpel banget, saya bisa nolongin dia, kenapa saya nggak mengulurkan tangan buat nolongin dia. Jadi waktu itu ya saya akhirnya memutuskan buat menolong dia, tinggal di kosan saya, waktu itu belum nikah ya. Wanita dengan KTD sering mendapatkan stigma mereka nggak punya masa depan. Waktu SMA hamil, pasti ibunya itu ngomong, kamu perempuan nakal, kamu nggak punya masa depan lagi. Sewaktu orang tahu dia hamil di luar pernikahan dan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat ini, taruhannya 2 nyawa loh, nyawa bayi dan nyawa ibunya. Dan buat saya setiap kehidupan itu berharga. Buat saya setiap janin itu berharga. Dan ini yang buat saya kenapa kami mau terus melakukan ini. Si janin ini tuh nggak salah. Gitu. Dan si janin ini nggak pernah tahu kita kehidupan ini akan jadi apa satu hari kelak. Tapi sewaktu kita bisa menolong, ya kenapa enggak? Kami menjadi pertolongan pertama buat orang ini, karena dalam kondisi itu bisa apapun bisa terjadi. Dia bisa bunuh diri, dia bisa minum obat aborsi lebih banyak lagi. Kami mempunyai konsep itu keluarga. Kami nggak pernah membandingkan saya atasan, kamu bawahannya, atau kamu kayak kalau panti rehab itu kamu jadi objeknya gitu ya. Enggak. Jadi kami di sini keluarga. Jadi seperti ya selayaknya rumah. Kami punya staf dan pengasuh 13. Dan sebagian besar dari mereka adalah ex-klien kami. Pendampingan yang kami lakukan, yang pertama adalah pendampingan kesehatan medis. Yang kedua adalah pendampingan secara psikologis. Pendampingan psikologis ini konselingnya one on one, satu-satu, konseling kelompok, kelas-kelas yang kami lakukan. Kami ada kelas-kelas di sini. Kelas keterampilan ini kita combine adalah terapi dan untuk keterampilan mereka satu hari nanti gitu. Tapi di dalamnya ada terapinya. Kayak tadi kan ngejahit itu jahitnya jahit tangan ya, kita nggak jahit mesin. Nah, itu ada tujuannya karena dia sewaktu mereka ngejahit mereka dikasih PR kan. Jadi ngelatih kesabaran lah, ngelatih untuk dia berpikir terus ke arah-arah yang tidak baik seperti itu. Setiap kelahiran itu penuh dengan cerita. Kami sebutnya every baby has a God story. Setiap anak itu punya cerita Tuhan di dalamnya. Bahkan punya mujizat-mujizat itu setiap anak. Paling deg-degan itu waktu pandemi kemarin. Waktu pandemi itu saya deg-degan, aduh gimana ya, pasti kan donatur kan berkurang. Dan pasti gak ada yang, masih susah untuk kirim susu dan diapers gitu. Dan amazingnya ya, itu tiba-tiba itu hampir tiap hari selalu ada orang yang kirim Shopee, Tokped gitu. Walaupun satu dus, satu pak diapers, dan itu cukup buat saya. Ya itu tiap
Setiap anak itu ada berkatnya, ada mujizat masing-masing. Saya nggak pernah merasakan saya hamil dan saya bisa melahirkan. Mungkin mereka nggak lahir dari rahim saya, tapi mereka lahir dari hati saya. Kenapa rumah ini ada? Kami sebutnya rumah harapan. Memberikan harapan, masih ada loh harapan ke depan. Hancur, gak cuma sekedar hamil lalu hancur. Tapi kamu masih bisa bangkit lagi dan masih bisa punya harapan ke depan.